Selamat pagi, adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai ayat 34 dengan perikop hukum yang terutama. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami boleh menjalankannya di tengah-tengah hidup perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Amat Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita baca bersama-sama dan mendengar bersama-sama yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai ayat 34, berbicara tentang hukum yang terutama. Yesus mengungkapkan hukum yang paling penting, yaitu hukum cinta kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan hukum kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pada kebenaran dan keselamatan kekal. Hal itu berarti bahwa hukum cinta kasih memberikan motivasi dan menciptakan suasana damai dan menuntun pada hidup benar dan menghadirkan kebahagiaan kekal bagi kita.
Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kasih tersebut? Kasih adalah buah dari iman, yaitu relasi kita dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, semakin kita dekat dengan Yesus, maka semakin penuh kasih yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus adalah kasih yang hidup dan hadir untuk manusia. Kehadirannya hanya untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia tanpa batas. Dia juga mengajarkan bagaimana cara harus mengasihi Allah Bapa dan kepada sesama. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Allah dan sesama? Tentunya kasih itu harus dimulai dengan kerendahan hati dan mau belajar dan bersatu dengan Yesus Kristus. Karena Dialah yang mampu mengajarkan dan memotivasi kita untuk mengasihi dengan benar dan tulus. Maka perlu sekali keterbukaan diri dengan Yesus Kristus. Cinta manusia seringkali dengan pamrih, namun Yesus Kristus mengasihi dengan ketulusan. Yesus menunjukkan cinta kasih menuntut suatu pengorbanan, bahkan penyangkalan diri, pemberian diri, dan menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang dikasihi. Kasih yang sedemikian total ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, jika kita bersatu dengan Dia, kita akan dimampukan mengasihi seperti Yesus mengasihi Bapa di surga dan mengasihi sesama dengan tulus. Cinta kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus membuat kita penuh dengan keutamaan, kedamaian hati, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan hati, kerelaan berkurban, ketulusan, kejujuran, kepedulian kepada mereka yang menderita, dan juga kerelaan untuk bisa memaafkan serta keberanian kita untuk bersaksi dan menderita demi iman kita. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita belajar dari sikap dan tindak dan perbuatan dari Yesus yang menunjukkan cintanya kepada Bapaknya dan juga kepada kita umatnya. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga,
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.